Dengar ya suaranya sampai belakang. Dengar. Cek cek. Oh. Tes 1 2 3. Beda ya. Yang saya hormati Ketua OBH Pahang Riau Al-Fikri SHMH. Iya. Bersalah. Yang saya hormati Ketua Koordinator Tim Relawan kita, Apabila Jupri SHMH. Seterusnya adik-adik relawan beliau yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Bang Mario, Ketua Humas. Kita diskusi saja, tidak perlu kayak materi di kampus ya. Ada beberapa mahasiswa. Siapa namanya yang pakai topi? Fahmi ya? Ya, Imam Fahmi ya? Abangnya siapa? Imam Azizi. Abangnya Imam Azizi, kamu Imam Fahmi. Jadi kita akan diskusikan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, saya akan mengajak kita diskusi, ya, melihat kebebasan beragama ini pada 3 sudut pandang. Ini saya melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi menarik rasanya saat kita berbicara tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, menurut saya kita lihat dari 3 sudut pandang. Orang kalau dia ada memiliki keyakinan secara sederhana, itu manusia itu tidak boleh dikekang. Orang keyakinan itu ada di dalam hati nurani manusia itu sendiri. Tapi keyakinan itu beragam dia. Di Indonesia itu keyakinan tidak hanya satu, agama itu tidak hanya satu. Nah, saya akan membahas dalam sudut pandang ilmu tentang manusia, antropologi. Jadi antropologi itu kan kalau kita belajar dulu di sekolah atau di kampus, kan ilmu yang mempelajari manusia, antropos dan logos, ya. Di mana dalam sudut pandang ilmu antropologi ini manusia dibagi menjadi secara besar ada dua, bahwa ada antropologi fisik, ada antropologi budaya, dan ada antropologi sosial kultural. Artinya apa? Ternyata dalam ilmu manusia ini kita itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Orang itu diklasifikasikan ternyata dari fisiknya. Jadi ada orang matanya sipit, tingginya sama-sama, ratanya sama, kayak opa-opa Korea. Ada orang yang tinggi besar, hidungnya mancung, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Ada orang berkulit hitam legam, dia besar. Artinya ada klasifikasi ini. Nah, ini yang kalau kita belajar dulu, kita kenal ada namanya dibagi menjadi 3 secara umum kita di dunia ini, ya. Ras namanya Mongoloid, nah, gitu ya. Kalau masih ingat, ras Mongoloid itu kita yang ada di Asia atau juga penduduk asli Amerika. Apa penduduk asli Amerika? Suku Aborigin. Indian. Kalau dilihat klasifikasi, kalau orang Amerika penduduk aslinya itu ada mirip-mirip sama orang asing. Warna kulitnya sawo matang dan lain sebagainya. Matanya hampir agak kecil, mirip-mirip sama itu. Itu adalah Mongoloid, orang-orang yang ada di daerah Asia. Lalu ada lagi Kaukasoid, orang-orang tinggi, mata besar, belok, hidungnya mancung putih. Itu ada di orang Eropa, India dan lain sebagainya. Ada lagi Negroid, hitam, tinggi, besar, itu orang-orang Afrika, di Papua, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa ternyata manusia itu beragam. Ya, kita itu ramai. Bukan hanya ini saja. Bahkan Indonesia sendiri yang terdiri dari 275 juta jiwa, gitu. Ada beberapa macam suku ras, suku bangsa. Ada 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tentu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Ada orang Batak itu keras dalam berbicara, ada orang Jawa itu lembut, ya kan? Kalau berhenti mas, depan kiri yo mas, lembut. Tapi kalau orang Batak mata kolai,
Nah ini kan karakteristik. Dan setiap karakteristik punya kebudayaan dan juga punya keyakinan masing-masing. Di Medan kita kenal orang Batak ada istilah hantu belu ganjang gitu. Di Sumbar ada lagi, di Jawa ada lagi, kuntilanak dan lain jenisnya. Artinya apa? Ternyata kita, apalagi orang Melayu terbagi menjadi dua, ada Melayu tua, ada Melayu muda. Ada bahwa sesungguhnya orang Melayu dulu, ya, kan itu ya dibagi Melayu tua, Melayu muda. Ini moyang kita dulu sebelum agama ini datang sudah memiliki keyakinan. Itulah yang dinamakan dengan animisme, dinamisme. Ini menandakan bahwa secara prinsip, secara ilmu kemanusiaan antropologi bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada sesuatu kekuatan yang maha kuasa yang di luar dari dirinya sendiri, di luar dari lingkungannya. Jadi artinya keyakinan atau beragama itu ada di dalam diri manusia. Baik manusia modern hari ini, kita Melayu muda, katakanlah kalau kita mengklasifikasikan demikian, atau nenek moyang kita dulu ketika agama belum hadir, juga membutuhkan sesuatu unsur kepercayaan bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang maha kuasa di luar dirinya, di luar lingkungan. Walaupun dulu mempercayai menyembah roh nenek moyang, batu-batu besar, apalagi pohon-pohon besar, lalu akhirnya datang Melayu muda, agama itu datang, maka hadirlah agama di dalam kehidupan kita. Ya, apa dulu dikatakan dari Penpres nomor 1 PNPS tahun berapa? Waktu saya sekolah dulu tahun 75 atau berapa menyatakan bahwa agama resmi di Indonesia itu ada berapa? 5 ya sekarang. Ada Kristen, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sekarang sudah. Nah, kenapa saya giring pembukaan prolognya ini dalam ilmu antropologi, bahwa hari ini atau dulu ternyata kita butuh sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan di luar dari diri kita sendiri. Dulu namanya asas kepercayaan, sekarang karena kita percaya akan Tuhan dia menjadi agama. Hari ini kita nggak tahu. Fikri seganteng-gantengnya hari ini, walaupun master dari Jogja, dia nggak tahu besok siapa jodoh dia nggak bisa memastikan. Kalau ngincar-ngincar bisa. Itu kan tidak di luar kekuatan manusia. Sama mungkin orang zaman dulu gitu. Ya kan? Mario ini pengusaha. Dari tahun sekian sampai tahun hari ini, sampai detik ini udah berapa tahun nih Mario? 5 tahun ada ya? 7 ya. Dia seorang pengusaha di Bulu Cina, kita kenal semua. Tapi pun hari ini dia masih sholat ke masjid. Setiap 5 waktu saya tengok itu ada tulisan kalau azan ditutup. Artinya dia masih butuh Tuhan. Dia belum tahu besok dia kaya atau enggak. Walaupun dia toke fotokopi, punya sekian mesin fotokopi. Artinya apa? Naluri manusia kita pada prinsipnya butuh akan adanya Tuhan, adanya agama atau kepercayaan. Jadi saya mau membahas ini satu dari sudut pandang antropologi, ilmu dari yang membahas dari manusia. Yang kedua, kita membahas sudut pandang kebebasan beragama dan berkeyakinan ini di dalam hukum positif, positivisme hukum atau hukum positif di negara. Hierarki tertinggi di dalam hierarki tertinggi dasar hukum kita, Undang-Undang Dasar Pancasila, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar 1945 ada pembukaan, ya kan? Satu pembukaan. Dalam alinea ketiga itu bunyinya begini kalau nggak salah. Pada prinsipnya maksudnya begini. Berdasarkan, ya kan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari dengan keinginan yang luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Statement pertama itu adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Bukan statementnya itu menyatakan bahwa berkat Jenderal Sudirman, berkat pejuang habaib, pejuang kerajaan-kerajaan, ya, yang memerdekakan diri, bukan pejuang, ya, bukan ustadz, bukan kiai yang memerdekakan negeri ini, tapi atas rahmat Allah yang maha kuasa. Itu alinea berapa? Ketiga, ya. Artinya bahwa ternyata Indonesia ini mengakui negara ini didirikan, ya, atas dari kuasanya Tuhan, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyatakan karena statementnya Allah yang maha kuasa di sini menjadi representasi, ya, bahwa ternyata Indonesia itu mayoritas beragama Muslim, dan itu sekarang 88%. Artinya Indonesia ini negara yang beragama. Lalu pada pasal 29 ayat 1, ini kita dasar hukum positif dalam keberagaman, menyatakan bahwa negara Indonesia ini berasas ketuhanan. Saya baca lah nanti. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 bunyinya gini satu. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara Indonesia ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ayat 2-nya mengatakan begini. Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Ini menunjukkan bahwa ternyata negara udah jamin. Ya, negara udah jamin bahwa kita diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, konsekuensi diberikan kebebasan, konsekuensinya apa? Tidak ada paksaan seseorang untuk memaksakan agamanya untuk dirinya sendiri. Ya, konsekuensinya itu. Jadi bebas. Ente mau berkeyakinan Islam bebas, mau Kristen bebas, Hindu Buddha itu bebas. Jadi negara sudah menjamin kebebasan dan tidak ada paksaan di dalam. Lalu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Untuk jadi hak untuk hidup. Jadi negara menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak memiliki kemerdekaan pikiran, hati nurani, dan hak agama. Kita boleh beda pendapat, tapi saya mengklasifikasikan agama, kebebasan seorang dalam berkeyakinan dan beragama itu adalah suatu hak, dan menurut saya ini adalah hak yang mendasar di dalam diri manusia, yang kita masuk dalam hak asasi manusia. Saya rasa kebebasan seseorang dalam menjalankan ibadah dan percaya kepada suatu agama itu hak asasi manusia. Itu nggak boleh ditentang. Lalu bagaimana ini kelas apa namanya? Kelas negara kita, dunia bagaimana? Saya rasa sama. Negara manapun ada namanya DUHAM, Deklarasi Universal Human Rights. Ya. Artinya ini negara membuat kesepakatan, anggota-anggota PBB itu membuat kesepakatan. Ada beberapa pasal, 20-an, 23. Itu pasal 18 menyatakan bahwa mereka bersepakat bahwa setiap orang dimiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing, bebas mengajarkannya, bebas pindah agama, bebas berpikir. Ini artinya secara universal juga punya ruh yang sama, asas yang sama, bahwa urusan orang beragama itu bebas, nggak boleh dipaksakan. Nah, ini udah deklarasi internasional. Begitu juga apalagi di Indonesia. Ya, untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lalu dalam hukum positif kita juga KUHP juga mengatur 156, pasal KUHP 156 menyatakan barang siapa ya di muka umum menyatakan perasaannya untuk memberikan kebencian terhadap suatu agama, ya, agama lain, permusuhan, ya, kebencian, penghinaan kepada suatu kelompok, maka itu dipidana hukuman paling lama 4 tahun.
agama ini bagian dari kelompok tertentu di negara ini. Artinya negara menjamin, saya rasa sudah plot ya. Dari mulai universal, berbagai negara anggota PBB, sampai di Indonesia, saya rasa sama, menjamin kebebasan orang beragama, dan kalau memburukkan kelompok lain atau agama lain juga ada sanksi pidana dalam hukum positif. Saya rasa dalam hukum positif juga sudah jelas, tuan-tuan semua, adik-adik semua, saya rasa sudah memahami itu dalam kebebasan beragama. Konsekuensinya orang bebas, tidak berarti kalau kebebasan diberikan maka tidak ada paksa. 2 ya. Nah, kita 3. Ini poin ketiga. Jadi kita melihat kebebasan beragama itu, saya mengajak membuka diskusi kita ini pada 3 sudut pandang. Sudut pandang manusia itu sendiri, antropologi. Sudut pandang positivisme hukum. Yang ketiga, sudut pandang agama itu menilai kebebasan beragama seperti apa. Nah, negara kita memiliki, tadi sudah kita bahas, ada 5 agama yang diakui. Nah, saya akan melihat sudut pandang agama dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya akan melihat ini dalam agama Islam, ya. Karena tentu saya tidak akan membahas dalam sudut pandang agama lain yang saya tidak tahu. Tapi saya rasa hampir semua agama itu sama. Kebebasan beragama dalam suatu agama, contoh di dalam agama Islam itu sendiri. Ini kita lihat, kalau dalam agama Islam itu mungkin kalian yang Muslim kenal semua, ada ayat ya kan mengatakan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, gitu ya. La a'budu ma ta'budun wala antum abidu wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badtum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum. Selamat datang kepada Ketua PPSDN kita, Bapak Prof. Dr. M. Alkisah. Sudah kering juga ya? Jadi poin ketiga, sudut pandang melihat kebebasan beragama dalam sudut pandang agama itu sendiri. Pertama, eksternal. Ya, bagaimana agama Islam ini keluar melihat keberagaman beragama. Jelas tadi dalilnya adalah dalam Islam itu surat Al-Kafirun yang menyatakan bahwa katakanlah hai Muhammad, gitu kan? Ya imam ini syekh dari pondok pesantren pondok pesantrennya Ustaz Abdul Somad ya kan, di mana, Sumatera Utara. Katakanlah wahai Muhammad, kul ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, ya sapa orang kafir itu bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, kau tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan statement ini 2 kali. Kalimat terakhir itu lakum dinukum waliadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya di dalam Islam juga tidak ada paksaan. Jadi orang kafir Quraisy ini bujuk-bujuk, Muhammad selesai deh lu dakwah, gini aja caranya, win-win solution. Hari ini saya sembah kau punya Tuhan, besok aku sembah kau punya Tuhan, kau sembah aku punya Tuhan. Tapi kan tidak. Dalam Islam tidak ada toleransi. Maka lakum dinukum waliadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya rasa semua agama sama. Tidak akan agama lain memaksakan masuk ke dalam agamanya. Dan kalau ada paksaan, saya rasa itu masuk ke dalam unsur pidana tadi 156. Apalagi ada unsur kebencian. Nah, dalam Islam sendiri, agama ini kan dinamakan dengan ad-din, ya. Nah, ini menjadi din ini bagian dari maksud dari hukum Islam itu sendiri. Maqasidul syar'iyyah. Maksud dari hukum Islam, kalau kita dulu, kalau saya belajar hukum Islam, maksud dari hukum Islam itu adalah daruriyatul khamsah. Ada 5 kedaruriyatan. Hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul nasal, hifdzul nafs ya, jiwa. Menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga apa lagi itu? Menjaga pikiran, nasab. Ini menjadi suatu hal yang pokok yang harus dipertahankan, urusan agama. Jadi kalau urusan agama tidak ada toleransi. Nah, keluar juga
Kalau keluar ini dinyatakan bahwa kita bebas. Kalau mau Islam boleh, nggak mau Islam pun boleh. Begitu juga agama yang lain. Nah ini sudut pandang agama Islam memandang keberagaman agama dengan faktor eksternal. Ada juga faktor internalnya, bahwa dalam Islam itu sendiri ya kita merasakan, mengetahui ada keberagaman itu juga dalam berkeyakinan. Apa itu? Banyak. Islam ini kalau dalam belajar hukum Islam itu ada namanya fikih ya. Nah, fikih ini berbeda-beda. Ada pakai mazhab imam ini, ada mazhab imam ini. Tapi selama masalah itu ya keberagaman dalam beragama itu, masalah itu adalah masalah masalah cabang, itu ditoleransi. Tapi tidak masalah pokok, yaitu akidah. Selama masalah itu tidak masalah ketuhanan, tauhid atau akidah, keesaan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW, selama tidak membahas itu biasa dalam Islam. Itu perbedaan dikatakan adalah rahmat. Karena itu fikih itu pikiran manusia, nggak bisa disamakan. Fikri sama huda, walaupun nanti sekolahnya bareng, tempatnya sama-sama master hukum, tapi dalam berpikir tidak akan bisa disamakan. Ini kopi Milo, ini susu dingin. Jadi diskusi kita ada 3 sudut pandang. Ini sudut pandang agama menilai kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri. Agama manapun pasti juga memberikan kebebasan agama lain. Mau masuk agama saya boleh, mau tidak pun boleh. Dan di internal mereka pun mungkin ada perbedaan paham keyakinan, tapi ada batasan-batasan. Saya rasa itu pembuka dari saya terkait keberagamaan dan keberkeyakinan. Nanti kita diskusi saja, mudah-mudahan diskusi kita ini ada hasil, bukan diskusi warung kopi, tapi pulang-pulang kita berada dalam kebingungan. Tapi kalau kita ngecek Karni Ilyas, yang menyimpulkan itu bukan yang diskusi ya. Kalau kita ngelihat Karni Ilyas, yang menyimpulkan bukan orang yang berdiskusi. Jadi berarti kita diskusi nggak usah pakai kesimpulan. Jadi kita mendiskusikan Anda yang menyimpulkan. Saya rasa itu dulu, saya kembalikan kepada pembicara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.